Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdiih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita telah sampai pada 3 perkara yang tidak boleh ditolak, 3 hadiah yang tidak boleh ditolak. Di antaranya adalah wasaid, halaman 374. Wasaid itu adalah wisada, bantal. Kemudian apa lagi? Yang kedua apa? Minyak, ad-duhun, dan yang terakhir al-laban, susu. Kemudian kita akan masuk kepada mukafa'atu fil hibah. Mukafa'ah fil hibah. Saya akan bacakan terlebih dahulu. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqbalu al-hadiyata wa yufiqu 'alayha. Sungguh Rasulullah SAW selalu menerima hadiah dan beliau membalas pemberian hadiah tersebut. Dan di sini hukum membalasnya adalah bagian dari sunnah Nabi SAW. Karenanya kalau kita diberi, maka kita juga harus mencari apa yang bisa kita berikan kepada orang yang memberi kita tersebut. Disebut mukafa'ah. Karena apa? Karena tidak harus sama nilainya, sama bentuknya. Apabila antum beri lebih, boleh. Kurang juga tidak mengapa. Nah, kemudian man aula bil hadiyah. Pembahasan kita masuk kepada siapa yang utama untuk menerima hadiah. Kalau kita di hadapan kita ada beberapa pilihan antara memberikan hadiah ini kepada fulan ataukah fulana, maka siapa di antara mereka yang harus kita dahulukan untuk kita beri. Contoh barang yang akan kita berikan cuma 2, saudara kita ada 10, maka siapa yang lebih utama untuk kita beri di antara mereka. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Man qala bil hadiyah an Aisyah radhiyallahu anha qalat ya Rasulullah inna li da'wat wa ila intima qala ila intima mithal. Nah, dari Aisyah radhiyallahu anha dia bertanya, ya Rasulullah, aku memiliki 2 tetangga, yang satu dekat dan yang satu jauh. Mana di antara keduanya yang aku dahulukan untuk aku beri? Seandainya pemberiannya tidak mungkin diberikan kepada semuanya. Maka Nabi mengatakan ila aqrabihima min kababan, yaitu yang pintunya lebih dekat ke pintu makmum. Ya. Berikan kepada tetangga yang paling dekat. Jangan kalau tetangga yang paling dekat ini kok mungkin kurang baik kepada kita dan lewatin aja, jangan. Dia lebih berhak untuk mendapatkan pemberian daripada yang lebih jauh. Nah. Wa Maula Muhammad Muhammadun bint al-Harith radhiyallahu anha radhiyallahu anha taqad walidatan wa tasdid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma kana yawm alladhi yadullu alaina قالت أشعرت يا رسول الله أني أعتقت والدتي قال أو فعلت قالت نعم قال أما إنك إذا أعطيتها والدي كان أعظم لأجلي. Kemudian
Quraib Maula bin Abbas menceritakan kisah Maimunah, percakapan Maimunah dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maimunah memiliki seorang walidah. Walidah ini adalah budak wanita, hamba wanita. Suatu ketika Maimunah ingin berbuat baik, dan di antara bentuk perbuatan baik yang dia lakukan adalah membebaskan budak. Kemudian bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di hari yang malah hari itu merupakan harinya, hari milik Maimunah. Kemudian dia bertanya, "Asy'arta ya Rasulullah anni a'taqtu walidati?" Apakah engkau merasa? Apakah engkau perasaan bahwa aku telah membebaskan siapa? Budak wanitaku, hamba wanitaku. Nabi SAW tidak perasaan, artinya dia tidak mencari-cari di mana budak tersebut. Ya. Tetapi Nabi bertanya, "Awa fa'alti?" Apakah engkau sudah melakukannya? Jadi Nabi mempertegas lagi. Dia menceritakan ini apakah sudah terlanjur atau belum. Sebab kalau belum terlanjur, Nabi ingin memberikan petunjuk sesuatu yang lebih utama daripada perbuatan membebaskan budak tersebut. Ya. Kemudian dia mengatakan, "Na'am, ya, aku sudah melakukannya." Apakah mungkin Nabi SAW menarik kembali? Tidak mungkin. Ya. Karena di dalam sebuah larangan disebutkan, "Al-'aidu fi hibati kal-kalbi yaqi'u thumma ya'kuluhu." Seorang yang menarik kembali hibahnya seperti seekor anjing yang muntah, kemudian dia memakan kembali muntahannya. Maka di sini Nabi tidak mungkin menarik kembali hadiah yang sudah diberikan. Tetapi Nabi mengatakan, mengisyaratkan, "Amma innaki law a'taitiha akhwadati kana a'zamu li ajrihi." Seandainya kamu tadi belum membebaskannya dan kemudian kamu berikan kepada paman-paman dari arah ibu, ya, dari jalur ibu, itu lebih banyak pahalanya bagimu daripada engkau bebaskan. Baik, di sini membebaskan budak ini bagian dari hadiah, yaitu menghadiahkan apa? Kebebasan. Pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi manakala ada di antara paman-paman, bibi-bibi atau saudara kakak adik yang juga di waktu yang bersamaan kita ingin membebaskan mereka, ternyata memerlukan hamba atau budak yang kita miliki, maka memberikan kepada mereka lebih baik daripada memberikan kepada orang asing. Yang dimaksud siapa orang asing di sini? Budak itu sendiri. Jadi sekarang kalau seandainya di sana ada yang memerlukan budak, yaitu kakak kita, adik kita, paman kita, bibi kita. Kemudian yang ketiga, ada yang memerlukan hadiah juga, bentuknya adalah pembebasan diri. Maka siapa yang harus kita dahulukan? Kita dahulukan saudara daripada orang asing. Ya. Di sini Nabi ingin menjelaskan kepada kita, kalau kita ingin beri hadiah, kita punya hadiah. Tapi hadiahnya cuma satu. Hadiah ini kita berikan kepada siapa? Orang asing ataukah kepada orang yang bukan keluarga? Ataukah kepada keluarga? Maka jawabannya kita berikan kepada keluarga lebih utama daripada kita berikan kepada orang asing. Orang asing maksud belum tentu asing, stranger, tetapi maksudnya yang bukan mahram, yang bukan keluarga. Ya. Tolong dipahami, kalau ada pembahasan tentang orang asing di dalam masalah mahram di dalam Islam, yang dimaksud adalah selain keluarga. Berbeda dengan stranger. Karena kalau stranger menurut orang barat, apa artinya stranger? Orang asing yang dimaksud orang yang tidak dikenal. Jadi tukang kebun bagi mereka bukan apa? Stranger. Tetapi di dalam Islam mereka stranger. Ya. Kenapa di dalam Islam mereka stranger? Sekalipun dia tukang kebun setiap hari bolak-balik di rumahnya, tetapi dia tidak mahram, karenanya tidak boleh seorang wanita sufur, yaitu tidak menutup mukanya atau tidak berkerudung di hadapan tukang kebun. Karena dia di dalam Islam adalah orang asing. Jadi tolong dipahami, orang asing di sini mustalah syar'i berbeda dengan mustalah orang barat.
Nah, kemudian juga berikutnya hurmatul tafdhil ba'dal aulad fil hibah. Kita akan membahas tentang larangan membedakan pemberian di antara anak-anak. Kalau antum punya lebih dari satu orang anak, kalau punya anak satu tidak ada masalah. Pak Armi putrinya berapa? Tidak apa-apa. Sedang sibuk. Putrinya berapa? Satu, baru satu ya. Putra satu, berarti sudah dua, putra putri. Siapa yang baru satu putranya atau putrinya? Antum? Yang putra atau putrinya baru satu orang? Belum ada? Hah? Istri? Kalau istri saya percaya satu. Poin. Kalau seandainya anak laki atau perempuan hanya satu, maka semua apapun yang kita ingin berikan tidak menjadi masalah. Besar, kecil tidak menjadi masalah. Tetapi apabila anak kita lebih dari satu, maka kita harus bersikap adil dalam memberikan kepada mereka pemberian. Tentu disesuaikan juga dengan umurnya. Contoh, yang masih bayi bukan berarti diberikan HP. Kalau kakaknya diberikan HP, bayinya diberikan HP, HP-nya dibanting sama bayinya. Ya. Tetapi manakala nanti sudah umurnya dan keperluannya sudah memerlukan HP, maka anak tersebut juga berhak untuk menerima HP yang sama diberikan dengan kakaknya. Tapi bukan berarti kalau yang dulu diberikan Samsung, berikutnya juga harus Samsung, enggak. Dulu Samsung, berikutnya dikasihkan Oppo juga boleh. Nah, kemudian demikian pula yang sering, ya, katakanlah kendaraan. Contoh, anak laki diberikan motor, anak perempuan juga diberikan mobil. Loh, oh yang satu motor, yang satu mobil. Ya, mungkin keperluannya berbeda. Anak laki mungkin perlunya adalah melesat, gitu. Anak perempuan perlunya apa? Aman dan tidak membahayakan. Maka diberikan dengan pemberian yang sama, sama-sama alat transportasi, cuma bentuknya yang berbeda, tidak menjadi masalah sesuai dengan keperluan. Kalau anak laki mintanya mobil, kasih juga mobil. Motornya untuk bapaknya berdua sama ibunya, ya, biar bisa berpelukan. Nah, silakan. Nah, mantap. حرمة تفضيل بعض الأولاد بالهبة. عن النعمان بن بشير قال: تصدق علي أبي ببعض مالي، فقالت أمي عمرة واحدة: لا أدعو حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق أن النبي صلى الله عليه وسلم يشهده على صدقته. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال: لا. قال: اتقوا الله واحمي في أولادكم. رجع أبي ورد تلك الصدقة. في رواية قال: فلا تشهدني إلا فإني لا أشهد على أو لا أشهد على جوفك. وفي رواية ثم قال: أيسرك أن يكون إليك في البر سواء؟ قال: بلى. قال: فلا إذا. Nah, kisahnya suatu ketika Nu'man bin Bashir ini mendapatkan hadiah dari bapaknya, yaitu Bashir. Namun sayangnya Bashir tidak memberikan kepada anak-anak yang lain, yang diberi hanya Nu'man. Maka ibunya tidak ridha, yaitu Amrah bint Rawahah. Dia tidak ridha karena anak-anak yang lain tidak diberikan. Menurut dia bahwa pemberian ini tidaklah benar, pasti akan mendapatkan teguran dari Rasulullah SAW. Maka cara seorang istri bijak, dia tidak mengatakan jangan engkau lakukan itu atau perbuatanmu ini perbuatan salah dan seterusnya. Tidak. Apa yang dikatakannya? Ashhid ala dzalika Rasulullah SAW. Mintalah Rasulullah bersaksi atas pemberian tersebut. Karena memang di dalam hibah juga diperlukan adanya saksi. Ya. Maka
dia meminta agar Rasulullah SAW menyaksikan. Begitu sampai An-Nu'man di hadapan Rasulullah SAW, maka Nu'man pun bertanya kepada Bashir, maka Nabi SAW pun bertanya kepada Bashir, apakah engkau memberikan semua anak-anakmu seperti yang engkau berikan kepada An-Nu'man? Maka apa jawaban Bashir? Bashir mengatakan, tidak ya Rasulullah, sesungguhnya aku hanya memberikan kepada An-Nu'man. Maka apa kata Nabi SAW? Fala tusyidni ila jangan kau lakukan itu. Ittaqullah wa'dilu fi auladikum. Kemudian Nabi mengatakan, takutlah kamu kepada Allah dan bersikap adillah kamu kepada anak-anakmu. Faraja'a Nabi, maka kembalilah Bashir mengambil kembali faradatil kesedekah, meminta kembali pemberian yang sudah diberikan kepada An-Nu'man. Dan ini juga sekaligus menjadi bantahan bagi sebagian orang yang mengatakan bahwa di sana ada mirath muawwal. Pernah dengar mirath muawwal? Ya. Artinya dia ingin membagikan waris sebenarnya, tetapi agar waris ini tidak menjadi masalah di kemudian hari, maka dibagikan ketika masih hidup. Kemudian dibagikan bagi laki-laki 2 kali lipat bagi wanita. Jadi anak laki dapat 2 bagian dari anak wanita. Kita katakan hadis ini menjadi bantahan bagi mustalah baru tersebut, yaitu mirath muawwal, karena selama seseorang masih hidup, maka hukum pemberian hibah mempunyai kesamaan hukum dengan hibah yang lain, yaitu wajib adil di antara anak-anak. Wanita maupun laki-laki mempunyai bagian yang sama. Terserah mau disebut namanya waris atau apa. Para ulama tidak menyebutnya waris, tapi menyebutnya hibah. Karena waris itu dibagikan manakala seorang pemilik harta itu sudah meninggal dunia. Ya. Baik. Sehingga di sini, nah, sobat, silakan. Nah, mikrofonnya jangan lupa. Saya pernah melihat kasus orang tua. Sudah dinyalakan? Iya. Saya pernah melihat kasus orang tua. Sebelum waktu kita jadi muslim, kita akan sama. Jadi kalau berarti ini. Baik, berwasiat agar dibagi hartanya sama. Enggak. Tapi ya sebagai laki-laki, sebagai perempuan. Jadi itu baik gimana? Baik. Pembahasan itu ada dalam pembahasan wasiat sebenarnya. Ya. Tetapi tidak masalah karena pertanyaannya masih terkait dengan pembahasan kita. Wasiat tersebut adalah wasiat yang tidak boleh untuk dilaksanakan. Karena hukum pembagian waris di sini sudah berada di tangan Allah Subhanahu wa taala dan wasiat tersebut batil karena wasiat itu bertentangan dengan nas Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Hukumnya sama dengan syarat yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Syarat yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah dikatakan oleh Nabi SAW, fahuwa batilun, maka syarat itu batal walau kana mi'ata syartin, sekalipun jumlahnya ada 100. Demikian pula wasiat di sini, manakala wasiat tersebut bertentangan dengan syariat Allah, maka tidak boleh dilaksanakan. Dan di sini bagi si mayit, kalau seandainya dia ingin membagi sama rata, bagikan sebelum anak dia meninggal dunia. So kalau sudah meninggal dunia, hak untuk membagikan harta tersebut tidak lagi berada di tangannya, tetapi berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi saran saya, kalau dia membagi rata, bagi sekarang. Bapak sudah sakit, sudah tua, sudah ajal sudah dekat, silakan tanah ini dibagikan rata dengan diantara kalian. Ini boleh karena masih hidup, belum menjadi waris dan hukumnya mempunyai hukum hibah. Baik. Kemudian di dalam lafaz yang lain, riwayat yang lain dikatakan, "Fala tushhidni idzan." Bila demikian, jangan engkau minta aku bersaksi. Karena apa? Nabi SAW mengatakan, "Fa inni la ushidu ala jawr." Karena aku tidak mau menyaksikan akan perbuatan yang salah, perbuatan jauh, perbuatan dosa.
Jadi membagi kepada sebagian anak, tidak kepada yang lain, ini perbuatan jauh, perbuatan salah, perbuatan yang tidak dibenarkan di dalam Islam. Kita pun demikian. Nah, bila kita diminta untuk menyaksikan sebuah transaksi yang tidak dibenarkan di dalam Islam, contoh transaksi riba, maka kita tidak boleh mau menerima menjadi saksi. Contoh ada di antara ikhwah yang pinjam uang 10 juta, kembali 11 juta. Kemudian nanti suruh tanda tangan sebagai saksi, maaf, saya tidak siap untuk menjadi saksi karena Rasulullah SAW juga menolak menjadi saksi manakala yang disaksikan tersebut adalah perbuatan jauh, perbuatan yang dusta, perbuatan yang salah. Wa fi riwayat dalam riwayat yang lain mengatakan ayasurru antaku an yakuna ilaika fil birri sawa. Apakah bukankah kamu menginginkan kegembiraan dari perbuatan baik dari mereka ini sama satu dengan yang lainnya? Artinya, bukankah engkau menginginkan anak-anakmu ini sama-sama baik kepadamu sikapnya? Qala bala, benar ya Rasulullah. Qala fala idzan. Bila demikian janganlah kau lebihkan pemberianmu kepada sebagian lebih dari yang lain. Dan di sini ini adalah tindak balas. Kalau kita berbuat baik, maka orang yang kita berbuat baik kepadanya tentu akan membalas budi baik kita. Anak kita ini satu dengan yang lainnya, ini juga demikian. Kalau kita beri yang satu, dia akan berbuat baik, membalas kebaikan kita. Tapi yang lain yang tidak kita beri, maka dia tidak akan memberikan kebaikan kepada kita. Kenapa dia tidak bersikap baik? Karena bapaknya enggak bersikap baik. Maka Nabi SAW mengatakan, kalau kamu ingin anak-anakmu itu semuanya bersikap baik kepadamu, maka janganlah engkau melebihkan dalam pemberian tersebut kepada salah satu tanpa memberi yang lain. Nah, tetapi seperti tadi saya katakan, bahwa di dalam memberi disesuaikan dengan umur, keperluan, dan yang lain. Manakala ada seorang anak yang mengatakan, Pak, saya tidak perlu motor, saya cukup diantar saja sama bapak, alhamdulillah, tidak perlu keluar uang. Anak ini anak ngirit, ya, nggak perlu keluar uang, cuma repot aja ini bapaknya, bolak-balik nganterin anaknya. Ya. Nah, dan itu istilahnya tanazul, yaitu menggugurkan hak. Apabila dia berhak, dia menggugurkan hak, maka kita tidak lagi berdosa. Kenapa kita tidak berdosa? Karena orang yang berhak menerimanya tidak mau menerima. Tidak menjadi masalah, sebab pemberian bapak itu boleh kembali kepadanya. Ya. Semua pemberian yang diberikan kepada orang lain tidak boleh kembali kecuali pemberian seorang bapak kepada anaknya. Jadi kalau bapaknya melihat anaknya di sini menyia-nyiakan harta yang diberikannya, boleh diminta kembali. HP dipakai untuk main game oleh bapaknya, sudah sini, nggak jadi, umpamanya, ya, umpamanya. Ini boleh, ya, tidak masalah. Kenapa? Karena harta anak itu adalah milik orang tuanya juga. Nabi SAW bersabda, anta wa maluka li abi. Engkau dan harta anakmu itu adalah milik bapakmu. Dan dikiaskan kepadanya ibu. Harta engkau dan hartamu adalah milik ibumu. Ya. Jadi di sini apapun yang diminta oleh bapak dan ibu boleh kembali kepadanya dan kita wajib memberikannya karena kita ini adalah milik orang tua. Nah, kemudian pembahasan berikutnya la yahilu li ahadin an yarji'a fi hibati wa la yashtariha. Ini hukum meminta kembali hibah yang sudah diberikannya, baik dengan cara rujuk fil hibah atau dengan cara membelinya kembali. Nah, عن عباس رضي الله عنه رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس لنا مثل السوء الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في بيته. وعن زيد بن اسلم عن ابيه سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول حملت على فرس في سبيل الله فاعطاه الذي كان عنده فاردت ان اشتريه وظننت انه بايعه في
برخص أو برخص فسأله عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتريه وإن أعطاكه بدرهم واحد فإن العابد في صدقته كالكلب يأخذ في غيره. Nah, untuk hadis yang pertama tadi sudah kita bahas, yaitu belum ya, tadi sudah kita sebutkan laisa lana mithlas as-su'. Laisa lana masal as-su'. Kita tidak seperti contoh yang buruk. Alladzi ya'udu fi hibatihi. Orang yang mengambil kembali hibah yang sudah diberikan itu kalkalbi yarji'u fi qai'i, seperti anjing yang menarik kembali muntahnya, memakan kembali muntahnya. Kemudian suatu ketika Umar bin Khattab pernah memberikan kepada seseorang fi sabilillah, di jalan Allah, berupa seekor unta apa kuda. Memberikan kuda. Dan ketika Umar memberikannya, kuda ini dalam keadaan sehat, kuat, ya. Tetapi setelah beberapa lama, ternyata pemuda itu tidak pintar dalam memelihara kuda, sehingga kuda itu menjadi kurus. Ketika kuda itu kurus, Umar ingin menarik kembali pemberiannya untuk digemukkan kembali, kemudian nanti diberikan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pemuda itu menjualnya dengan harga yang murah. Maka dia bertanya kepada Nabi SAW. Nabi mengatakan la tashtari, jangan kau beli, tidak boleh kau membelinya. Kenapa? Sebab tadi engkau sudah memberikan kuda tersebut fi sabilillah sebagai hibah, maka tidak boleh kembali kepadamu sekalipun dengan cara apa? Membeli. Sekalipun dengan cara membelinya. Nabi bahkan memberikan, seandainya dia memberikan kepadamu dengan harga yang murah, seperti dengan 1 dirham. Fa innal 'aid fi sadaqati, karena sesungguhnya seorang yang mengarik kembali sedekahnya itu seperti anjing yang memakan muntahnya. Waliyadu billah. Nah, betul. ويستثنى من ذلك الوالد مما يؤتي ولده. أن عمر بن عباس يرفع عن الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا يحل لرجل أن يؤتي العطية ثم يرجع فيها إن الوالد ثم يؤتي ولده وإذا عدنا. Nah, kemudian dikecualikan dari menarik kembali harta adalah seorang bapak menarik kembali harta anaknya. Berdasarkan hadis dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas yang sampai kepada Nabi SAW, Nabi bersabda, la yahillu lirajulin, tidak halal bagi seorang lelaki itu an yu'tiyal 'atiyah, memberikan pemberian, thumma yarji'u fiha, kemudian menarik kembali pemberiannya. Illa, berarti di sini apa jenisnya? Akhir itu illa istithna. Apa jenisnya kalau istithna? Iya, saya tahu pengecualian dalam mustalahnya, dalam usulnya kemarin pembahasannya. Saya ulang lagi, khas, baik, khusus. Di sini mengkhususkan, ya, pengkhususan, yaitu dikecualikan. Apa yang dikecualikan? Illal walid fima yu'ti waladahu, kecuali orang tua yang memberi kepada anaknya. Ya, tadi sudah kita jelaskan masalahnya. Nah, apa jenis kekhususannya di sini? Muttasil, bersambung, karena ada dalam satu hadis. Berikutnya, wa idza radda الزاجين فلا كراهة للمهدي في وصولها. عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لا أعلاه فنظر إلى أعلاه الدنيا ونظر إلى أعلاه الأخرى ولما صرف قال اذهبوا بخميصتي هذه إلى الجهل وأتوني بأجانية الجهل فإنها لهتني آنفا عن صلاتي. Nah, kemudian permasalahan berikutnya, bolehkah seseorang meminta tukar pembelian? Jadi diberi hadiah, kemudian minta tukar.
Kenapa? Ukurannya nggak sesuai. Ukuran badannya XL, diberinya triple L atau bahkan triple XL. Tidak muat kebesaran atau tidak muat karena kekecilan. Semestinya ukuran sepatunya berapa? 36, diberi sepatu 32. Kemudian meminta tukar. Atau nggak suka warnanya. Baju yang diberikannya warna merah umpamanya, padahal kesukaannya warna biru. Dia nggak suka, pokoknya saya nggak suka warna merah. Atau karena sebab-sebab yang lain. Contoh seperti yang terjadi pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bolehkah minta tukar pemberian? Jawabannya boleh. Ya, jawabannya boleh. Dan tujuannya adalah agar kita tidak melukai hati orang yang memberi. Sebab orang yang memberi akan merasa senang kalau pemberiannya itu dipakai. Kalau baju maka dipakai, kalau minyak wangi maka tercium baunya, kalau makanan maka dimakan. Seandainya kita tidak suka, kita boleh minta tukar. Ya, apa yang sesuai dengan keinginan kita. Baik, terutama apabila di dalamnya adalah maslahat keagamaan. Contoh yang terjadi pada Nabi SAW. Pernah suatu ketika Nabi SAW mendapatkan pemberian dari siapa? Abu Jahal. Yang diberikan adalah apa? Yang diberikan adalah kain yang ada gambar-gambarnya. Kain yang bergambar. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepada Aisyah, wahai Aisyah, tolong kembalikan pemberian Abu Jahal ini. Ya. Dan katakan kepadanya bahwa aku meminta kain yang tidak bergambar. Bajaniyah ini adalah kain yang tidak bergambar. Mungkin bergaris tetapi tidak bergambar. Kemudian sebutkan kepadanya, jelaskan kepadanya kenapa aku meminta tukar. Nabi SAW menjelaskan fa innaha al-hadni anifan. Karena tadi ketika aku sholat, gambar yang ada pada kain ini mengganggu kekhusyuan sholatku. Ya. Dan di sini maka apabila antum melihat ada pakaian-pakaian yang bisa mengganggu orang yang di belakang antum, hendaknya tidak antum pakai untuk sholat. Contoh, baju kaos dadadu di Jogja ya, atau dadung, ya, dadung, dadadu. Tulisannya unik. Apa tulisannya biasanya? Gimana? Yang ngaca monyet atau yang baca monyet. Orang lagi sholat terganggu ya. Wah, masa aku dikatain monyet? Hati loh nanti ya habis sholatnya. Digamper loh. Atau dengan gambar-gambar yang ada pada kayak abstrak begitu. Contoh namanya pada batik, baju batik. Ya. Biasanya seseorang kalau ada baju batik dia bisa menemukan gambar burung namanya dalam baju tersebut. Wah, kok kayak gambar burung. Ada lagi, wah ini kok kayak gambar orang nih. Maka pakaian-pakaian yang bisa mengganggu pikiran seseorang itu hendaknya dihindari untuk dipakai saat sholat. Kalau antum sudah terlanjur pakai pakaian-pakaian tersebut gimana? Pakai jaket atau cari kain yang lain yang bisa menutup sehingga tidak mengganggu perhatian seseorang untuk sholat. Nah di sini Nabi meminta ganti pemberian, tetapi bukan berarti menolak pemberian dari Abu Jahal karena yang meminta tukar dengan kain yang tidak bergambar. Karena kain yang bergambar itu menyebabkan Nabi SAW terganggu ketika sholatnya tidak khusyuk. Nah, berikut Ansar. بن جثام الليثي وكان من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انه اتى لرسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى وحشيا وهو في الواد او في ودان وهو شهيد فرده قال سعد فلما ارفع في وجهه رده عن يدي قال ليس من اعرض عليه ولكنها قرب. Nah, kemudian Nabi SAW juga pernah di waktu yang lain, kesempatan yang lain, Nabi menolak pemberian seorang pemuda, yaitu yang namanya sulit. Namanya apa? Sulit. Karena Nabi
ketika menemukan nama-nama seperti ini, biasanya Nabi mengganti nama tersebut dengan nama hijrah. Kalau dalam Islam disebut nama hijrah, ya, istilah para asatid. Nama kok sulit? Nama itu ya mudah, sahal. Bal anta sahal. Kamu adalah sahal. Jadi kalau yang punya nama umpamanya apa? Angel. Ganti, gampang. Angel, angel tulisannya. Nah, ketika Nabi menerima diberi oleh Sa'ad, apa yang diberikan apa? Himar wahsi. Ingat, di sana himar ada dua macam, himar ahli dan himar wahsi. Apa bedanya? Himar ahli adalah himar jinak, yaitu keledai jinak. Biasanya keledai jinak. Pernah saya tunjukkan keledai jinak ya? Keledai jinak pernah saya tunjukkan. Keledai jinak tersebut biasanya tinggal di rumah-rumah atau di kandang dekat rumah. Dan keledai tersebut diperlukan untuk keperluan manusia. Seperti apa? Seperti untuk mengangkut barang-barang. Ya. Ini keledai jinak. Seperti ini keledainya. Ya. Untuk mengangkut barang-barang. Adapun keledai liar yang dimaksud adalah kuda zebra. Dan saya yakin antum semua sudah tahu kuda zebra. Kuda zebra ini hukumnya halal dan dia termasuk binatang buruan. Boleh diburu dan boleh dimakan dagingnya. Tetapi suatu ketika Nabi SAW pernah menolak pemberian dari Sahal ini. Ya. Kenapa Nabi menolaknya? Nabi menerangkan sesungguhnya aku menolaknya bukan karena aku tidak mau menerima pemberianmu, tetapi aku dalam keadaan berihram. Nabi SAW dalam keadaan berihram dan Nabi tidak dibenarkan untuk menerima pemberian dari seorang yang berburu, yang tidak muhrim, yang berburu dengan binatang buruan darat. Kalau buruan laut boleh. Nah, berarti di sini apa kira-kira hukum menolak pemberian? Hukum menolak pemberian tanpa sebab, ya, tidak dianjurkan. Bisa hukumnya makruh, bahkan bisa sampai haram, karena ini bisa menyakitkan hati seorang muslim. Kalau antum merasa kurang puas dengan pemberiannya, maka antum meminta tukar dengan sesuatu yang bisa memuaskan. Kalau tukang kain, ya minta kain yang lain. Kalau tukang baju, meminta ukuran yang lain. Tetapi kalau diberi memang karena adanya cuma itu, ya, diterima saja, kemudian nanti bisa antum berikan kepada orang lain. Baik, berikutnya kita akan masuk kepada kembalinya hadiah melalui jalur waris. Kembalinya hadiah melalui jalur waris. Hibah yang sudah dihibahkan kepada seseorang kembali kepada kita melalui jalur waris. Bolehkah demikian? Apa? Man tasaddaqa bi sadaqatin thumma warithaha la yuridu an abihi qala جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني تصدقت على أمي بجاهليته وإنها ماتت قال هاجت الله ورد عليك الميراث. Nah, suatu ketika seorang wanita pernah bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, aku pernah memberikan seorang budak wanita kepada ibuku. Kemudian dia meninggal dunia dan meninggalkan budak tersebut. Apakah aku berhak menerima warisannya? Dia bertanya. Kenapa dia bertanya? Karena dia tahu bahwa hukum orang yang menarik kembali hadiahnya hukumnya adalah haram. Dan ini dia mendapatkan kembali hadiahnya melalui jalur waris. Apakah warisan itu menjadi halal baginya? Nabi mengatakan ya. Ajarakillah, semoga Allah memberikanmu pahala dari pemberian kepada ibumu tersebut. Waradda 'alaikal mirath, dan warisan ibumu ini kembali kepadamu. Ya. Nah, kita akan masuk pada pembahasan kita berikutnya. Semestinya sudah mepet sekali ini. Nah, insya Allah asalkan antum bersegera makannya, ya, insya Allah masih cukup untuk sholatnya.
yaitu mengenai hadiah ummal. Hadiah ummal ini termasuk perbuatan ghulul. Apa hadiah ummal? Tips. Apa tips? Bukan tips. Tips yang dikasih kalau bill room atau apa itu, atau mungkin palet tip. Paham ya? Jadi kalau di hotel-hotel namanya bill room, ada yang mengambilkan kunci, ngangkat tas, kemudian setelah tamunya masuk dikasih uang, ya. Kemudian juga ketika palet atau valet. Oke. Ketika antum punya mobil antum antum parking di depan hotel, kemudian mobil ini diantar sampai ke tempat parkiran, ya. Setelah itu dia menyerahkan kuncinya ke antum atau mengambilkan untuk antum mobil tersebut kepada antum, kemudian antum kasih tip, antum kasih uang. Apa hukum uang pemberian tersebut? Atau mungkin antum sebagai pekerja di sebuah perusahaan, kemudian ketika hasil dari kerja antum bagus, orang yang antum buatkan proyek tersebut merasa puas, antum diberi tambahan. Ya. Apa hukum pemberian tersebut? Baik. Hukum pemberiannya menurut orang Barat di sini wajib memberi. Dan orang yang tidak memberi tips, maka dia termasuk orang yang syuh. Orang yang apa? Pelit, kikir. Tetapi kita lihat apa hukum di dalam Islam, menerimanya maupun memberinya. Nah, dari judulnya saya sudah tahu. Hadiah pekerja termasuk perbuatan ghulul. Apa diartikan ghulul? Apa? Pengkhianat. Harta yang diambil tanpa hak. Ini baru judulnya ya. Nah, An-Nabi فلما قال هذا لكم وهذا بهتاني قال النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر عند الله عليكم وقال ما قال العامل فبعثه فيأتي ويقول هذا لك وهذا لي فحتى جلس من بيت أبيه وأمه وينظر أن تهدى لهن والذي نفسي بيده لا يأتي شيء إلا جاء من يوم القيامة يحمله على ركبته إن كان فقيرا له الله أو فقيرا له الله أو شاة صيحة ثم رفع يديه حتى رأينا عصرتين خيره ألا أن ثلاثة. Nah, Nabi SAW pernah mengutus seorang utusan dan dia dikenal untuk mengumpulkan zakat. Dikenal dengan panggilan siapa? Ibnu Al-Latbiyah. Nah, Ibnu Latbiyah. Dia bertugas untuk mengumpulkan harta sedekah. Dan antum tahu, mengumpulkan harta sedekah itu bukan perkara yang mudah. Karena apabila petugas yang mengambil harta tersebut jujur, yang diambil adalah binatang-binatang, katakanlah kambing, dari kambing yang tengah-tengah. Tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Kalau yang diambil hartanya merasa puas akan pekerjaan sang pengambil zakat ini karena mengambil yang tengah-tengah, maka biasanya mereka akan memberi hadiah. Ini hadiah untuk. Atau mungkin dia merasa berjasa. Oh, orang ini berjasa menghitungkan hartaku, maka diberi hadiah. Ya. Atau mungkin dia bertanya, berapa gajimu? Wah, saya digaji hanya sekian. Oh, sedikit ya. Padahal kamu udah jalan jauh-jauh, kamu ini. Wah, terlalu kecil gajimu. Ini saya tambah gajimu. Maka apa hukum pemberian tersebut? Ternyata
Ini terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seorang sahabat yang diutus untuk mengambil harta zakat ini, ternyata dia sesampainya di kota Madinah mengatakan, ambil ini karena ini adalah milik Baitul Mal, sedangkan ini biarkan karena ini adalah harta pemberian untukku. Dan Nabi naik ke atas mimbar mengingkari dan menjelaskan kepada umat tentang perkara yang besar ini, mengatakan, wahai kaum muslimin, ya, mabalul amil, lihatlah seorang pekerja yang diutus oleh majikannya, kemudian datang dari pekerjaannya mengatakan, harta ini adalah untukmu, sedangkan yang ini adalah untukku karena aku diberi saat aku bekerja. Apa kata Nabi SAW? Fahala jalasa fi baiti abihi wa ummi. Coba kalau dia duduk di rumah bapak dan ibunya, nggak bekerja kepada sang majikan tersebut. Lihat, apa ayuda lahu amla? Apakah dia mendapat pemberian tersebut atau tidak? Sudah tahu jawabannya pasti apa? Tidak. Jadi sebab yang menyebabkan dia mendapatkan hadiah itu adalah karena bekerja dengan sang majikan. Kalau tidak karena bekerja kepada majikan, maka tentu dia tidak akan mendapatkan hadiah tersebut. Maka ini mengisyaratkan kepada kita bahwa hadiah pemberian itu tidak berhak untuknya, tetapi bagian menjadi milik siapa? Majikan. Ini kalau di negeri barat, ini crime yang terbesar. Sang majikan mengambil tip dari pekerja, apalagi di restoran. Kalau sampai di restoran, pekerja atau waiters, tipsnya ini setiap mendapatkan tips dari pelanggan kemudian diberikan kepada bosnya, ini adalah jarimah kabirah, dosa besar menurut orang barat. Ingat, di dalam Islam harta yang diberi tersebut tidak halal dan harta itu menjadi milik siapa? Majikannya. Karena kalau dia tidak bekerja di situ, dia tidak akan mendapatkan harta tersebut. Dan lihat apa ancamannya bagi orang yang mengambilnya. Walladzi nafsi biyadihi la ya'ti bi syai'in illa jaa'a bihi yaumil qiyamati yahmiluhu 'ala raqabatihi. Demi Allah, kalau dia mengambilnya, maka dia akan datang nanti di hari kiamat menanggung, membawa harta yang diambilnya tersebut di hari kiamat di atas pundaknya. Seandainya unta, maka dia adalah unta yang bersuara dengan keras. Demikian pula sapi ataukah kambing, tergantung banyak atau sedikitnya harta yang diambilnya tersebut. Ya. Tsumma rafa'a yadahu, dan Nabi SAW mengatakan, wahai umatku, saksikan bahwa aku telah menyampaikan perkara ini. Saksikan bahwa aku telah menyampaikan perkara ini. Saksikan bahwa aku telah menyampaikan perkara ini. Sampai sahabat perawi mengatakan, aku melihat ketiak Nabi SAW yang berwarna putih, menunjukkan bulunya dicukur, ya. Nah, dan di sini penegasan Nabi SAW tersebut menunjukkan bahwa perkara ini bukan perkara yang kecil, dan ini adalah puncaknya, ya, puncak dari berbagai macam kerusakan di muka bumi ini, yang kalau orang Melayu menyebutnya dengan nama apa? Rashwah, ya. Termasuk dalam perbuatan rashwah. Wallahu ta'ala a'lam. Dan minggu depan dua minggu ke depan kita akan lanjutkan tentang umrah wa rukbah. Dan ini masih bagian dari hibah. Apa umrah? Apa rukbah? Umrah adalah pemberian yang dibatasi dengan umur selama dia masih hidup. Rukbah adalah pemberian yang dibatasi berdasarkan umur juga. Ya. Allah Ta'ala a'lam. Ada pertanyaan dalam hal ini? Silakan. Kasus yang iya. Kalau misalnya kita ini makanan, sama saja. jadi makanan itu Milik majikan kita. Karenanya antum minta kehalalan darinya. Kalau majikan mengatakan halal itu untukmu, katakanlah kalau kamu nanti di sana disuguh makanan dan seterusnya, maka itu bagian dari servis yang kamu boleh menerimanya, tidak menjadi masalah. Jadi sebaiknya seperti ini perlu dibicarakan dengan majikan. Tapi biasanya majikan-majikan yang umumnya, orang-orang yang umum biasanya tidak menjadi masalah. Cuma justru majikan yang mungkin sudah tahu Islam,
sudah tahu hukum masalah ini, justru antum harus perjelas lagi dalam masalah supaya harta itu menjadi halal. Nah, kalau kita yang ngasih tadi nggak dosa. Orang yang menerimanya, pemberian itu adalah haram untuknya. Bahkan memberinya menjadi diharamkan. Jadi walaupun tips kayak taksi lebih ringan pun jangan berikan dia orang dosa juga. Kalau taksi itu bentuknya seperti yang saya katakan tadi, dia bekerja kepada seseorang, iya, ini tidak boleh. Tapi kalau taksi yang dimaksud di sini tipsnya adalah posisinya bahwa dia menyewa mobil tersebut, ini boleh. Kenapa? Karena antum meringankan beban sewanya. Yang tidak boleh adalah kalau dia bekerja seperti katakanlah taksi bandara. Antum sudah bayar 10.000 berapa? Perjalanan katakanlah 20 nggak nyampe. 50 ringgit umpamanya sampai di Kuala Lumpur. Kemudian setelah sampai antum kasih lagi. Itu tidak boleh. Karena dia sesungguhnya sudah digaji oleh majikannya dengan kadar yang jelas. Nah, kalau tips McDonald delivery itu juga jangan. sama saja ya. Itulah makanya saya katakan sejak awal memang mengetahui hukum ini berat. Karena di dalam hati kita berontak, ya. Orang sudah ngantar biasanya dikasih, kok ini nggak dikasih? Atau kita sudah biasa memberi, kok sekarang tidak memberi? Padahal kita seorang Muslim nih. Mestinya kita kan orang yang paling dermawan, mengalahkan semua orang-orang Barat tersebut. Tetapi demikianlah Islam mengatur sehingga kita tunduk kepada aturan-aturan Islam tersebut. Kok ada kamu? Enggak, anak ada itu muskilah. Nah, coba. Sebentar. Terima kasih. Sudah. Ada muskilah apa masalah ini termasuk umal. Nah, umal itu kan termasuk juga dari seorang guru. Iya, jadi betul sekali. Anak secara pribadi mengajar di satu sekolah. Dan kadang-kadang kita dijemput program. Jadi ada orang buat acara, entah itu acara kenduri ataupun acara apa. Nah, mereka dan kebiasaan orang-orang lain di sini, kalau kita hadir, mereka ngasih duit ke anak-anak dan juga kadang-kadang bahkan sering kepada ustadznya juga dapat. Tapi yang aneh, kami sebagai asal tidak ustadz ataupun mudir, direktur, dia hanya ambil uang yang diberikan ke anak, sementara uang yang diberikan kepada ustadz, pada guru-guru ini pekerja nggak diambil dan nggak ada pemberitahuan sebenarnya. Nggak diambil oleh mudir. Dan mudir pun nggak bilang kalau ini halal untuk kuliah, nggak pernah bilang sampai sekarang pun. Itu dikomunikasikan. Itu termasuk juga. Dikomunikasikan. Karena termasuk juga. Termasuk juga. Nah, kecuali kalau antum bebas. Artinya bebas itu seperti antum kenalan antum sendiri, tidak ada kaitannya dengan mahar di luar jam kerja namanya. Ya, apa maksudnya? Kalau itu bagian dari pekerjaan antum, maka itu bagian darinya. Tapi kalau di luar jam kerja, itu lain lagi. Apa maksudnya di luar jam kerja? Di luar jam kerja. Kalau di luar jam kerja ya itu bagian dari pekerjaan antum. Ya. Tapi kalau di dalam jam kerja, terlebih di dalam bagian dari tugas kerja, itu yang termasuk di dalam. Nah, apa? Kenapa ya Rasulullah mengibaratkan dengan hibah itu manusia? Sebab kalau yang biasa menelan kembali muntahannya itu diantaranya adalah anjing. Ya. Wallahu alam bagaimana ininya, tetapi seperti binatang mabiah juga termasuk sering memuntahkan dan menelan kembali makanannya, begitu kan? Seperti kambing katakanlah pada saat beristirahat dia muntahkan kemudian ditarik kembali. Saya tidak tahu apa maksud Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengisyaratkan dengan anjing. Ya, tetapi di sini mungkin kita disuruh memperhatikan buruknya menarik kembali makanan yang dimuntahkan. Mungkin juga ini fenomena yang sering dilihat oleh Nabi SAW. Nabi melihat ada anjing suka memuntahkan, kemudian dia menceritakan kepada kita.
Tapi belum pernah mungkin beliau melihat kambing atau sapi melakukan sejijik yang dilihatnya dari seekor anjing. Wallahu taala. Jadi ya ikhwah, yang mungkin dapat laptop dari wali santri, yang guru-guru dapat laptop dari wali santri, atau dapat HP, atau dapat baju, sebaiknya dikomunikasikan dengan pihak sekolah. Apakah ini mau dibagikan bersama, diserahkan, atau diterima langsung? Ya. Nah, baik Ustaz. Mungkin Ustaz bilang rasanya konflik dengan batin ngasih itu, sedangkan Islam nggak mengizinkan. Sebenarnya sekarang udah banyak perusahaan-perusahaan yang tidak mengizinkan memberi tips. Jadi Islam itu nggak kontradiktif juga dengan realita, cuma telat aja baru zaman sekarang diimplementasi hal-hal seperti itu. Jadi sebenarnya nggak konflik juga sih. Kalau saya tadi lebih ke itu nggak boleh ya. Memang benar insting kita nambahin lah karena sebelah kecil gitu kan. Tapi banyak perusahaan yang sekarang udah nggak mengizinkan. Jangan tips kerja kami. Mungkin tujuannya bisa hal yang kalau ini dikasih nanti bisa berkembang lagi, mereka minta lagi lebih. Sebenarnya terima kasih untuk tambahannya, jazakallah khair. Berarti sekarang mereka sudah mulai mengikuti Islam. Ya. Jadi sebenarnya yang dikhawatirkan dari pihak perusahaan, kalau perusahaan itu kalau dia menerima tips di luar gaji yang diberi oleh perusahaan, karyawan ini menjadi tidak loyal kepada perusahaan, sehingga dia melayani pembeli atau melayani customer hanya orang-orang yang memberi saja, yang tidak memberi tidak dilayani dengan baik. Dan ini akan merusak citra dari perusahaan. Ya. Karenanya ketahuilah bahwasanya tidak ada kebaikan kecuali kebaikan itu sudah dijelaskan oleh Nabi SAW. Sebagaimana tidak ada keburukan kecuali keburukan itu sudah diperingatkan kepada kita oleh Nabi SAW. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.